Mereka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Jadi kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan yang kuartal 3 dari PT Temas Tbk. Nah, kita lihat apakah ada hal yang dapat kita temukan. Yang pertama ini ada direktur utamanya yaitu Fatih Kusumo. Fatih Kusumo alamat domisilinya di Jakarta juga, dan ini ada direktur keuangan Ricky Effendi di Jakartini, Sawah Besar Jakarta untuk domisilinya. Kalau di kantornya itu di Yosudarso ya. Kemudian kita lihat dulu yang asetnya. Nah, ini aset dari yang kasnya itu sedikit berkurang ya, dari yang 1 triliunan menjadi 845 miliaran. Nah, total aset lancarnya berkurang. Jadi aset itu kalau berkurang antara 2 aja. Kalau tidak ekuitas yang berkurang, liabilitasnya yang berkurang. Kita lihat yang liabilitasnya. Utang bank jangka pendek menurun cukup drastis, jadi ini cukup bagus ya. Utang usaha menurun, dan beban akrual atau utang pajak menurun juga. Liabilitas jangka pendek dari kemarin yang 1 triliunan menjadi 649 miliaran. Yang jangka panjang juga berkurang cukup banyak. Jadi ini ada hal yang bagus karena utang dari perusahaan tersebut berkurang dari yang 2 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Jadi cukup banyak pengurangannya, hampir 25% ya. Kita lihat yang ekuitasnya. Ekuitasnya itu malahan bertambah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari yang 2,2 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Jadi ini cukup bagus, liabilitasnya berkurang, ekuitasnya bertambah. Dan asetnya itu kan merupakan total dari liabilitas dan ekuitas. Jadi berarti asetnya itu berkurang karena hutangnya berkurang. Jadi ini cukup bagus. Kita lihat yang pendapatan jasa yang tahun lalu itu memang lebih tinggi. Yang tahun ini menurun sedikit yang kuartal 3 karena kita tahu memang semua sektor hampir menurun semuanya. Kemudian ada laba bruto, laba usaha kurang lebih 700-an miliar, berkurang dari yang kemarin 1,1 triliunan. Di sini ada beban keuangan menurun sedikit, laba tahun berjalan 660 miliar. Nah, jadi ini biasa kalau kita lihat itu laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, kebanyakan kita lihat yang di sana 632 miliaran berarti. Kalau yang non pengendali kita agak lihat ya. Kemudian ini laba per saham pun menurun cukup drastis. Nah, ini kita lihat dari arus kas. Arus kas ini penting. Lihat dari penerimaan kas dari pelanggan yang cukup berkurang, jadi penjualannya berkurang, otomatis penerimaan kasnya juga berkurang. Nah, dari aktivitas operasi mereka menurun jadi 800 miliar dari 958 miliar. Ini yang di sini dari aktivitas investasi mereka ada beli uang muka untuk pembelian aset tetap cukup banyak ya. Kita nggak tahu mereka beli aset tetapnya aset apa ya. Ini ada kurang lebih 191 miliaran dari yang kemarin 143 miliaran saja. Bahkan di sini ada hasil penjualan obligasi mereka ada dapat juga kurang lebih 5 miliaran. Mereka berarti ada terbitkan obligasi. Kemudian ini ada penerimaan jangka pendek menurun, utang pembelian secara angsuran menurun juga, utang ini berkurang ya karena kita lihat tadi dari total liabilitasnya saja sudah berkurang, jadi ini memang kebanyakan berkurang. Dividen kasnya juga dividen kas meningkat dari yang tahun lalu itu 300-an miliar sekarang menjadi 700-an miliar. Dan ada dividen untuk anak usaha juga ya. Kenaikan atau kas setara kas. Ini untuk yang pusat agak sedikit menurun, tapi yang ini untuk aset entitas anak, untuk anak perusahaan ini meningkat cukup banyak menjadi 1,2 triliunan. Kemudian ini yang umum kita skip saja. Oke dulu. Nah, jadi untuk yang laporan keuangan itu memang terkadang ada yang tulisannya itu banyak sekali dan angkanya itu hanya sedikit. Ada juga yang angkanya itu banyak sekali dan tulisannya itu sedikit. Jadi, tapi mereka tetap memberikan hal yang baku dalam akuntansi ya. Informasi itu harus ada yang baku. Kemudian di sini ada kursnya. Nah, Eropa ada 16.404 menurun dari yang kemarin.
dolar Amerika menurun, jadi kita pakai yang 526 pada kemarin yang 15.726. Jadi sekarang memang sudah mau menyentuh 16.000. Apakah akan berhasil? Gak tahu. Semoga rupiah terus menguat ya. Ini skip banyak kali tulisannya. Jadi bagi Anda yang di rumah yang ingin membaca tulisan-tulisan ini agar lebih mengerti, bisa dibaca juga. Ini di sini ada kas. Kasnya ini berkurang ya dari 1,9 miliaran. Menjadi 1 miliaran saja. Kalau yang dolar Amerika Serikat itu yang rupiah. Kalau yang dolar Amerika Serikat meningkat hampir 3 kali lipat, menjadi 600-an juta dolar. Dan ini yang cadangan di bank yang rupiah juga tergerus. Bank Sentral Asia menurun setengah, Bank Mandiri berkurang banyak, dan malahan yang Bank BNI cukup meningkat banyak. Nah, Bank BRI taruh sedikit saja, Bank Maybank taruh sedikit saja. Kalau untuk dolar Amerika Serikat, mereka lebih banyak simpan di Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia mereka taruh kurang lebih 12 miliar dolar. Nah, kemarin cuma 5,8 miliar. Bahkan yang OCBC Singapura jadi menurun. Di sini kita lihat mereka ada simpan yuan Tiongkok juga dalam jumlah yang sangat banyak. Dari 224 juta saja menjadi 14 miliar yuan. Kita nggak tahu untuk apa perusahaan ini menyimpan dalam bentuk yuan, apakah mereka ingin membeli bahan baku atau apa, atau mereka ingin melakukan transaksi di negara itu untuk kedepannya. Kita nggak tahu ya, nanti kita lihat saja untuk laporan keuangan berikutnya apakah ada berkurang untuk yang yuannya. Di sini ada untuk euro juga berkurang banyak. Jadi tadi yang meningkat banyak itu ada dolar sama yuan ya. Nah, ini mereka dah taruh di deposito. Untuk beberapa bank memang meningkat, namun untuk beberapa bank malahan menjadi tidak ada. Seperti Bank Permata, Pani, Mandiri, Hana Bank, dan BNI semua dulu kemarin ada 30 miliar gitu, tapi sekarang sudah gak ada. Sekarang jadi di Bank Sentral Asia, Bank Mega, Sinarmas, UOB, dan Bukopin. Permata masih ada. Dan dolar Amerika Serikat 31 Desember ya ini ya. Nah, jadi total deposito berjangka mereka yang lebih kecil daripada yang tahun sebelumnya. Jadi kemarin ada 700 miliaran menjadi 533 miliaran. Jadi di sini itu sebenarnya yang jutaan miliaran itu dalam bentuk rupiah ya, bukan dalam bentuk dolar. Maupun di sini dia gak ada tulis rupiah atau dolar, misalnya dolarnya ada berapa, itu dalam bentuk rupiah. Di sini ada pengisian selamat tahun berjalan. Pihak ketiga ini piutang pihak ketiga, jadi sedikit menurun ya. Jadi kalau misalnya piutang pihak ketiga itu menurun ataupun piutang lain-lain itu menurun, itu cukup bagus. Untuk bahan bakar kapal mereka meningkat, untuk suku cadang juga meningkat. Tapi bagus juga, mengapa? Karena jika harga minyak naik ataupun dan yang lainnya, jadi mereka bisa mengurangi kerugian yang mungkin dapat terjadi. Sewanya di sini meningkat ya. Uang muka operasional juga meningkat. Untuk yang tahun ini, kalau yang ini skip dulu. Akumulasi PT Bunga Plum Logistik. Nah, karena ini mereka pas kemarin itu mereka ada beli PT Bunga Plum Logistik juga sebesar kurang lebih 34. Ini aset tetap. Nah, di sini aset tetap banyak terjadi penambahan. Pengurangan peti kemas banyak yang dikurangi. Jadi pengurangan itu untuk aset mereka lebih banyak di peti kemas. Kita nggak tahu mengapa mereka mengurangi untuk yang peti kemas. Kemudian kendaraan juga banyak berkurang. Coba untuk yang kendaraan juga
Kemudian kita lihat lagi yang liabilitas sewanya. Nah, ini memang mereka liabilitas sewanya berarti ini aset HGU, hak guna usaha. Memang ada beberapa perusahaan yang dia gimana ya, dia usahanya itu pabriknya, mesinnya, alat-alat semuanya itu mereka bukan beli, namun mereka sewa semua. Jadi suatu saat ataupun ketika mereka membangun perusahaan ataupun bangunan di sekitar pelabuhan yang di negara ataupun pihak lainnya, mereka tidak perlu lagi maksudnya gimana ya, tidak perlu lagi berusaha bagaimana mencari cara untuk menjualnya, karena kalau kita pakai HGU itu lebih mudah. Paling bongkar saja dan taruh di perusahaan entitas anak yang misalnya dekat dengan sana. Kalau di sini akumulasi penyusutan. Nah, ini yang 2022 ya. Ini yang 2022 tadi 2023. Nah, ini yang 2023 ini hampir sama ya, beban jasa sama beban usahanya dengan tahun lalu. Kita skip yang ini. Beban tangguhan juga cukup bertambah untuk yang tahun ini. Nah, ini utang usaha. Utang usaha yang belum jatuh tempo ada kurang lebih 179 miliaran. Untuk yang sampai 30 hari 18 miliaran, 31 hari sampai 60 hari yang ke tahun lalu cuma 5 miliaran, sekarang menjadi 12 miliaran. Jadi itu sebenarnya kalau utang usaha memang sebaiknya utang lebih cepat dibayar lebih bagus. Namun terkadang kalau jatuh jangka waktunya kalau lebih lama, jadi kita bisa menjaga cash flow kita juga. Ini utang lain-lain, ada utang dividen. Nah, utang dividen untuk yang kali ini gak ada ya. Non usaha pihak ketiga 1.003. Nah, beban akrual untuk yang bonus. Nah, bonus berkurang banyak nih. 21 miliaran menjadi hanya 3 miliaran. Oh, yang bunga juga berkurang banyak. Gaji karyawan juga berkurang cukup banyak. Jadi berkurang berapa nih? Dari 4,9 miliar menjadi 836. Tapi ini ada beban akrual ya. Jasa profesional sudah berkurang. Nah, ini yang perpajakan. Pajak kita skip dulu ya. Tapi bagi Anda yang suka melihat pajaknya, saya ini pajaknya bisa dihitung, dan jika Anda ingin belajar menghitung, Anda bisa lihat dari laporan keuangan juga. Anda bisa belajar bagaimana menghitung pajak dan berapa pajak yang dibayar perusahaan dengan pendapatan seperti itu ataupun pembelian aset seperti itu. Di sini ada utang bank untuk yang Bank Sentral Asia menurun untuk yang tahun ini. Baru Bank Mandiri dikurangi dan biaya transaksi yang belum diamortasi. Tapi sama ya semuanya. Untuk utang pembiayaan, PT Samudra Shipping Line juga berkurang sedikit. Tapi kalau kami lihat ya, perusahaan ini sedang melakukan efisiensi. Mungkin di tahun ini karena laba perusahaan itu lagi menurun ataupun pendapatan dari penjualan itu sedang menurun, jadi mereka melakukan efisiensi. Mungkin kalau tahun-tahunnya itu sudah balik ketika suku bunga sudah tidak terlalu tinggi, mungkin mereka akan melakukan ekspansi juga ya. Kita lihat di sini ada liabilitas imbalan kerja. Kemudian tambahan modal di store ini tadi sudah ada nih ya. Jadi mereka ini karena ada ulang-ulang juga. Nah, ini juga tadi ini hak kepentingan pengendali. PT Temas Sport sedikit meningkat. PT Temas, kebanyakan PT Temas semua ya, nah usaha ya. Kalau ini jasa pelayaran bongkar muat. Jadi nanti di sini juga bisa dilihat untuk yang dalam negeri lokal itu berapa pendapatannya, untuk yang luar negeri pendapatannya berapa. Kalau tidak salah untuk yang PT Temas ini untuk pembongkar muat itu di luar negeri itu gak ada itu.
cuma ada yang pelayaran, jasa aja. Untuk yang bongkar muat menurun juga. Untuk yang bahan bakar menurun juga. Ini penyusutan ini bebannya nih. Jadi mereka bisa menjaga bebannya agar terus menurun. Nah, dan di sini beban jasa. Jadi ini beban yang gaji karyawan ini ada yang jasa dan ada yang usaha. Jadi jangan salah lihat untuk yang jasa. Untuk yang jasa tadi memang meningkat ya tadi ya. Kalau yang untuk usaha itu, ini di sini menurun. Nah, jadi dari 87,5 miliaran menjadi 78 miliaran. Ini sumbangan yang meningkat cukup banyak nih. Memang terkadang susah juga ketika beberapa pihak itu memberikan proposal untuk meminta sumbangan. Ini sewa juga meningkat. Perizinan mungkin mereka sudah banyak yang diurus izinnya, paling izin per tahun gitu saja, ataupun yang sudah kadaluarsa izinnya. Jadi untuk setiap perusahaan itu banyak sekali izin yang perlu diurus, apalagi untuk yang berhubungan dengan lingkungan dan yang lain-lain. Dan untuk izin itu terkadang ada yang per tahun, ada yang per 5 tahun sekali. Nah, ini ada nih jasa pelayanan dalam negeri berapa? 5 triliunan. Nah, ada jasa yang di luar negeri juga. Ini liabilitas keuangan. Ini utang bank. Ini tadi sudah ada nih utang bank. Ini kita skip dulu yang ini. Nah, ini juga sudah ada ini. Nah, ini kursinya juga tadi sudah ada. Nah, sudah habis ini laporan keuangannya. Sekian dan terima kasih.